Baik, kali ini kita akan membahas materi yang berikutnya, bagian yang kedua dari bab 3, pengauditan sistem informasi, yaitu kita akan membahas dan berdiskusi tentang pengauditan pada jaringan. Tentu kalian sudah sangat paham tentang jaringan, terutama jaringan internet, karena sudah banyak contoh jaringan internet yang kalian gunakan. Nah, nanti akan kita lihat apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini. Ini untuk pengantar dulu, ada beberapa hal yang saya sampaikan di sana. Intinya yang pertama, reliance on networks for business communications poses concern about unauthorized access to confidential information. Jadi, ketergantungan perusahaan pada jaringan, terutama untuk perusahaan bisnis, karena mereka menggunakan jaringan itu untuk komunikasi bisnis mereka, pada akhirnya memunculkan concern mengenai adanya akses ilegal terhadap informasi-informasi yang rahasia atau yang penting. Karena yang kita pahami, biasanya perusahaan itu harus benar-benar mengamankan informasi mereka yang sangat rahasia agar tidak dicuri atau tidak diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Organizations connected to their customers and business partners via the internet and are particularly exposed. Nah, ini keresahan yang muncul. Kenapa? Karena ketika suatu perusahaan terkoneksi dengan internet, maka sebenarnya itu sama saja dengan mengekspos atau membuka data relasi atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan mereka. Misalnya data pelanggan atau data partner bisnis mereka. Nah, karena datanya itu seperti seolah-olah diekspos atau dibuka ke publik melalui internet, maka poin yang berikutnya, without adequate protection, firms open their doors to computer hackers, vandals, thieves, and industrial spies, both internally and from around the world. Jadi ketika menggunakan internet, kemudian ada banyak data yang terbuka, ada banyak data yang dikomunikasikan lewat jaringan internet, dan ternyata perusahaan tidak memiliki perlindungan yang memadai atau pengamanan yang memadai, maka seolah-olah perusahaan itu seperti membuka pintu bagi para hacker, pelaku kriminal, pencuri, atau bahkan mata-mata di bidang industri yang terkait. Nah, ini yang menjadi concern banyak orang sebenarnya. Jadi intinya karena sekarang perusahaan itu semakin tergantung dengan internet dan ada banyak data yang dikomunikasikan melalui internet, idealnya perusahaan harus memiliki pengamanan yang memadai. Oke, kemudian bagian berikutnya, jadi dari pengantar yang tadi saya sampaikan, kemudian muncul suatu paradoks di sini bahwa sebenarnya jaringan internet itu memudahkan pengguna untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dibagikan. Tetapi yang menjadi penting di sini adalah di satu sisi ada kemudahan untuk mengakses informasi, tetapi di sisi yang lain harus ada pengendalian, terutama pengendalian atas akses itu. Nah, maka kemudian materi-materi ini nanti yang akan kita bahas adalah kita akan melihat dulu apa saja risiko-risiko yang muncul dari jaringan-jaringan yang digunakan oleh perusahaan. Jaringan di sini termasuk nanti kita akan bahas tentang intranet, kemudian tentang internet.
Nah, harapan dari James Hall sebenarnya materi ini akan membuat kalian menjadi familiar terkait dengan terminologi pada konsep jaringan. Tetapi kalau memang kalian tidak terlalu paham tentang terminologi dan hal teknis lainnya, karena nanti yang kita bahas ini sangat teknikal sekali, maka sudah disediakan bagian appendix atau tambahan di bagian belakang dari buku. Maka nanti kalau ada yang bingung dalam konteks konsep teknis jaringan, bisa langsung buka bagian appendix-nya. Di sana akan muncul banyak sekali materi-materi tambahan yang bisa membuat kalian menjadi semakin paham ketika kita bicara tentang teknis, tentang jaringan internet dan kawan-kawannya. Termasuk nanti juga soal ujian pun bisa saya ambil dari appendix itu. Oke, kita mulai dari yang pertama, risiko intranet. Di sini kita pahami dulu apa itu intranet. Intranet consists of small LANs and large ones that may contain thousands of individual nodes. Jadi intranet itu sebenarnya terdiri dari local area network dan wide area network. Intranets are used to connect employees within a single building. Jadi karakteristik intranet adalah menghubungkan setiap orang yang berada dalam satu bangunan yang sama. Maka kalau kalian di kampus mengakses jaringan di sana, yang hanya bisa diakses di kampus itu, ya berarti itu kalian berinteraksi dengan menggunakan intranet. Atau bisa juga between building on the same physical campus. Misalnya kalau di tempat kita sama-sama berada di kampus yang sama, tapi gedungnya beda. Yang satu di gedung Fakultas Ekonomi, kemudian yang lainnya di gedung Fakultas Sastra yang baru. Atau bisa juga between geographically dispersed locations. Jadi intranet ini sebenarnya konteksnya bisa yang penting dalam satu area. Typical intranet activities include email routing, transaction processing between business units, and linking to the outside internet. Jadi ini adalah beberapa aktivitas yang biasa dilakukan menggunakan intranet. Ini juga biasa kalian lakukan nih, ya kan? Menggunakan surat elektronik atau email, kemudian memproses transaksi antar organisasi, serta menghubungkan ke internet. Nah, apa yang menjadi ancaman dari intranet? Ancamannya sebenarnya tetap sama dengan sistem yang lain, yaitu adanya unauthorized access dan illegal activity. Jadi adanya akses yang ilegal, adanya aktivitas yang ilegal. Tetapi kalau intranet, karena dia hanya konsepnya dalam satu lokal kawasan saja, ya maka di sini resikonya disebut unauthorized and illegal employee activities. Jadi ancamannya adalah akses ilegal yang dilakukan oleh karyawan. Nah, kenapa sih mereka melakukan ini, aktivitas yang ilegal dan teman-temannya ini? Motifnya ini sebenarnya. Their motive for doing that may be vengeance against the company. Jadi istilahnya mereka itu semacam ingin membalas dendam atau ingin mengganggu perusahaan. Kemudian motif yang lainnya adalah karena adanya tantangan untuk bisa untuk bisa menembus atau mengakses hal yang ilegal. Atau motif yang ketiga adalah motif profit, yaitu dengan cara menjual informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Nah, di poin yang berikutnya disebutkan di sini bahwa ancaman dari ancaman dari karyawan, baik karyawan yang masih bekerja sekarang atau dari mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan itu, menjadi sangat signifikan. Kenapa? Karena biasanya para karyawan dan mantan karyawan ini sudah sangat paham bagaimana pengendalian sistem yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja atau tempat mereka pernah bekerja. Maka bagi mereka tentu bukan hal yang sulit ketika mereka harus
membobol akses ke dalam sistem perusahaan. Oke, kita mulai membahas beberapa risiko intranet. Yang pertama ini interception of network messages. Jadi adanya gangguan terhadap pesan-pesan yang mengalir melalui jaringan. The individual nodes on most intranets are connected to a shared channel across which travel user IDs, passwords, confidential emails, and financial data files. The unauthorized interception of this information by a node on the network is called sniffing. Jadi, risiko yang pertama namanya sniffing, sebenarnya istilah teknisnya. Ini sudah pernah kalian pelajari di kelas ya, maka silahkan dibuka lagi bukunya Romney yang pernah kalian pakai dulu. Jadi risiko yang pertama ini intinya adalah adanya gangguan terhadap setiap message yang muncul di jaringan intranet. Nah, kemudian di poin yang ketiga, sniffing ini kemudian akan menjadi semakin besar peluang terjadinya ketika intranet itu terkoneksi ke internet. Karena kalau sudah menggunakan jaringan internet, sniffing ini akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Oke, kemudian risiko yang kedua adalah risiko akses terhadap database perusahaan. Di sini sudah diingatkan bahwa intranet itu terhubung dengan pusat database perusahaan. Maka kalau kondisinya seperti ini, berarti risiko intranet adalah adanya kemungkinan karyawan itu bisa melihat, merusak, mengcopy, atau mengubah data. Datanya apa saja? Misalnya social security number, daftar customer, informasi kartu kredit, dan lain sebagainya. Akan dapat di-download dengan mudah, kemudian bisa dijual ke orang lain atau dijual ke pasar. Sekarang semakin marak ya penjualan informasi-informasi penting ini, seperti yang kemarin kasusnya Tokopedia, itu kan menjadi catatan penting banget ya, bahwa 91 juta data user Tokopedia, datanya diambil kemudian dijual di pasaran dengan harga yang tinggi. Oke, kemudian risiko yang ketiga dari intranet adalah privileged employees. Ini artinya adalah karyawan yang mempunyai hak-hak khusus, hak istimewa untuk mengakses database atau apapun. Middle managers who often possess access privileges that allow them to override controls are most often prosecuted for insider crime. Jadi hak istimewa ini memang biasanya terkait dengan hak istimewa atas akses, baik akses ke dalam sistem maupun akses ke dalam database. Nah, biasanya yang dapat akses ini manajer menengah. Nah, risikonya adalah bisa jadi ada kemungkinan ada manajer menengah yang nakal. Dia memanfaatkan hak istimewa yang dimilikinya untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya karena dia bisa mengakses data, akhirnya dia ambil data-data yang penting, kemudian dia jual ke orang lain misalnya seperti itu. Atau tidak hanya manajemen menengah sebenarnya, karyawan yang punya risiko ini adalah karyawan di bagian sistem informasi, karena secara otomatis mereka juga punya hak istimewa untuk mengakses ke dalam sistem. Maka di poin yang kedua, information system employees within the organization are another group empowered with override privileges that may permit access to mission critical data. Jadi karyawan-karyawan di bagian sistem informasi ini juga sama konsepnya seperti manajer tingkat menengah, mereka punya akses ke dalam sistem sehingga mereka bisa mengakses data juga. Nah, risikonya adalah mereka akan menyalahgunakan hak istimewa yang mereka miliki itu.
Oke, kemudian ini informasi tambahan tentang risiko intranet, ada istilah reluctance to prosecute, ini artinya keengganan untuk memperkarakan atau untuk melaporkan. Jadi ceritanya di bagian ini, Hall mau menyampaikan bahwa kenapa sih computer crime itu makin sering terjadi, itu ternyata penyebabnya adalah adanya keengganan bagi setiap organisasi untuk melaporkan bahwa telah terjadi kejahatan menggunakan komputer. A factor that contributes to computer crime is many organizations reluctance to prosecute the criminal. Mereka nggak mau melaporkan karyawan mereka sendiri. Ingat tadi konsepnya intranet ini berarti jaringan dalam satu gedung atau dalam satu area. Kemudian poin yang kedua, many computer criminals are repeat offenders. Performing background checks on prospective employees can significantly reduce an organization's hiring risk and avoid criminal acts. Jadi ceritanya para pelaku kejahatan komputer ini sebenarnya sudah sering melakukan aksi mereka, berulang-ulang itu dilakukan, maka saran bagi perusahaan adalah kalau mau mengurangi kejahatan komputer, maka salah satu caranya adalah dengan melihat atau memeriksa latar belakang karyawan, apakah ada catatan kriminal atau tidak. Ini salah satu cara untuk mengurangi risiko merekrut karyawan yang berpotensi untuk melakukan kejahatan komputer. Oke, itu tadi risiko-risiko tentang risiko-risiko pada jaringan intranet. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa risiko pada jaringan internet. Yang pertama ada istilahnya IP spoofing. Ini di buku SIA juga sudah ada dan dulu sudah saya jelaskan kalau ikut kelas saya. IP spoofing is a form of masquerading to gain unauthorized access to a web server and or to perpetrate an unlawful act without revealing one's identity. Jadi teknik spoofing ini istilahnya teknik penyamaran sebenarnya. Nah, maka dari definisinya ini, IP spoofing itu adalah salah satu bentuk penyamaran untuk mendapatkan akses yang ilegal ke server. Kemudian kalau sudah dapat akses ke dalam server web perusahaan, maka mereka akan melakukan beberapa aksi-aksi yang merugikan, misalnya mencuri data dan lain sebagainya, dan akan sangat sulit untuk melacaknya. To accomplish this, a perpetrator modifies the IP address of the originating computer to disguise his or her identity. Nah, kenapa disebut penyamaran? Karena cara untuk melakukan kriminal ini adalah mereka akan memodifikasi alamat internet protokol IP yang ada di komputer atau server korban. Dia modifikasi sedemikian rupa sehingga nanti IP address-nya itu akan mirip dengan IP address sasarannya. Sehingga akhirnya karena IP-nya hampir sama, maka mereka akan mendapatkan akses ke dalam server web itu. Kemudian risiko yang kedua, serangan komputer dalam bentuk denial of service attack atau sering disingkat DOS. A denial of service attack is an assault on a web server to prevent it from servicing its legitimate user. Jadi serangan DOS ini bedanya dengan yang pertama, kalau IP spoofing tadi kan tujuannya untuk masuk ke dalam sistem kemudian mengambil data yang penting. Nah, kalau yang kedua ini, serangan yang kedua ini tujuannya adalah untuk melemahkan jaringan internet sehingga perusahaan itu tidak bisa beroperasi dengan optimal. Maka di poin yang kedua disebutkan, although such attacks can be aimed at any type of website, they are particularly devastating to business entities that are prevented from receiving and processing business transactions from their customer. Jadi memang tujuan para penyerang ini kalau melakukan serangan DOS ini tujuannya hanyalah agar perusahaan itu tidak bisa berjalan seperti biasanya. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas operasinya.
Nah, kemudian ada 3 jenis serangan DOS. Ada yang disebut dengan SCN flood, kemudian Smurf, dan Distributed DOS. Setelah ini akan kita coba bahas satu persatu, tetapi sekali lagi konsepnya sangat teknikal sekali, maka tetap harus kalian pahami karena seperti yang saya sampaikan, akuntan pun juga harus memahami IT, apalagi di era revolusi industri yang keempat seperti sekarang ini. Ya, maka nanti kita akan coba bahas secara lebih detail. Oke, yang pertama SCN flood attack. Ini salah satu bentuk DOS dengan cara melakukan pembanjiran sinyal, istilahnya seperti itu. Maka disebut SCN flood. Flood itu kan banjir. Nah, SCN itu salah satu kode atau salah satu sinyal yang biasanya digunakan oleh internet untuk beroperasi. Jadi ceritanya dari satu slide ini, suatu jaringan internet itu akan bisa beroperasi dengan baik secara teknis. Caranya adalah yang pertama, server itu akan mengirimkan kode yang namanya SDN atau Synchronized Packet. Connecting server akan mengirimkan sinyal itu ke server penerima. Nah, ketika server penerima itu mengetahui ada SDN packet ini, ada paket sinyal SDN ini, maka kemudian mereka akan merespon dengan cara mengirimkan SDN ACK sinyal, Synchronized Acknowledged Packet. Kemudian nanti hostnya itu akan merespon dengan mengirim kode ACK saja, acknowledge. Jadi ada semacam pergerakan sinyal di sini dari SDN, kemudian akan dikirimkan SDN ACK dan akan direspon dengan sinyal ACK. Nah, cara kerja SDN flood attack itu adalah dengan cara mengganggu mekanisme itu. Jadi harusnya alurnya adalah adanya sinyal SDN yang dikirim, kemudian direspon dengan sinyal SDN ACK, kemudian direspon akhir adalah adanya sinyal ACK. Nah, kalau serangan terhadap komputer dengan skema SDN flood attack ini, sinyal yang terakhir itu tidak akan terkirim, ACK itu tidak akan terkirim. Sehingga apa yang terjadi? Karena user yang akan menggunakan internet itu jumlahnya banyak, maka akhirnya yang muncul hanya sinyal sampai tahap yang kedua saja. Dan tidak pernah ada sinyal final. Nah, gara-gara itu, maka server kemudian akan menjadi lambat bekerjanya. Karena internet tidak bisa terkoneksi dengan baik. Ceritanya seperti itu. Kemudian yang kedua, namanya Smurf Attack. Bisa kalian lihat pada gambar 3.1. Smurf Attack ini melibatkan 3 bagian. Adanya perpetrator atau si pelaku kejahatan, kemudian adanya intermediary atau perantara, dan korban. Intermediary kalau nanti kalian baca di buku secara lebih detail juga itu sebenarnya korban juga sebenarnya. Nah, kalau Smurf Attack ini nanti silahkan dipahami juga ya dengan gambar ya. Smurf Attack ini intinya mengeksploitasi jaringan internet menggunakan tools yang namanya ping. Jadi ping ini sebenarnya digunakan untuk menjamin bahwa jaringan internet itu tersedia sebenarnya itu. Tetapi kemudian si penyerang, nah ini detailnya ada di sini. Si penyerang ini akan menggunakan suatu program tertentu untuk menciptakan pesan ping tadi. Dan di dalamnya itu ada IP spoofing, ada alamat IP yang sudah dimodifikasi. Jadi ini kombinasi nih serangannya menggunakan Smurf attack, bentuk denial of service, tapi di dalamnya ada IP spoofing juga. Nah, kemudian ping message yang sudah terisi dengan IP yang sudah termodifikasi tadi, kemudian dikirimkan ke perantara, ke intermediary. Ini bisa sub jaringan atau sub komputer sebelum masuk ke komputer korban. Jadi ini contohnya misalnya internet terhubung dengan intranet. Nah, intranet kan sebagai sub networknya nih. Masukkan ke situ. Kemudian setelah bisa masuk lewat intermediary, pada akhirnya karena tadi ada ping message yang harus direspon, nah maka akhirnya
si intermediary ini akan merespon dan mengarahkan ke komputer korban. Hasilnya adalah yang paling bawah itu. The resulting flood echoes can overwhelm the victim's computer and cause network congestion that makes it unusable for legitimate traffic. Jadi karena adanya pesan yang isinya IP yang termodifikasi tadi, akhirnya karena IP-nya berbeda, kemudian yang terjadi adalah sistem atau jaringan tidak dapat digunakan. Jadi konteksnya masih sama, yaitu untuk melemahkan jaringan yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga, distributed denial of service. Ini bisa dalam bentuk SEN flood atau smurf attack. Jadi kalau distributed denial of service ini ada di gambar 3.2, nanti silakan dilihat gambarnya dan dipahami dengan baik. Intinya ini menggunakan semacam virtual army yang disebut zombie atau botnet, robot komputer. Jadi dia menggunakan program yang semacam zombie. Kalau zombie itu kan ceritanya kalau di film-film di luar negeri itu zombie itu adalah orang yang udah mati terus hidup lagi kan gitu ya. Nah zombie yang hidup lagi ini kemudian kalau gigit orang normal, yang terjadi adalah orang yang digigit akan memiliki efek yang sama dengan para zombie. Nah ini konsepnya sama seperti itu. Jadi dalam distributed denial of service, si penyerang ini menggunakan beberapa zombie tujuannya untuk menginfeksi komputer korban. Akhirnya setelah terinfeksi nanti, maka komputer korban tidak lagi dapat digunakan untuk mengakses jaringan. Sekali lagi bentuknya bisa SEN flood attack atau smurf attack, tetapi menggunakan zombie. Nah, kemudian ini ada informasi tambahan, kenapa sih orang melakukan DOS? Kenapa orang harus susah payah melakukan kelumpuhan jaringan? Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghukum organisasi sasarannya. Jadi biasanya bisa jadi ini orang yang jengkel dengan perusahaan itu, misalnya dia katakanlah dia adalah rival ya, perusahaan pesaing gitu kan. Dia ingin mengganggu pesaing lain yang dirasa lebih maju daripada mereka, maka akhirnya organisasi sasaran ini yang jadi korban ini dihukum dengan cara jaringan internetnya dilumpuhkan. Atau yang kedua, motivasinya adalah motivasi finansial. Jadi nanti kalau kalian baca di buku, konteksnya adalah si penyerang melumpuhkan jaringan internet perusahaan, kemudian dia akan memberikan ultimatum bahwa kalau mau jaringannya pulih kembali harus membayar sejumlah uang tertentu kepada para penyerang. Jadi motivasinya ada dua. Kalau yang untuk menghukum organisasi ini biasanya tidak ada motif finansialnya, tapi dia hanya senang melihat perusahaan lain itu menjadi tidak bisa beroperasi dengan optimal. Nah, kemudian ini tambahan berikutnya untuk risiko internet adalah yang tidak perlu, ini baik internet maupun intranet ya ini ya. Yang tidak boleh dilupakan adalah apapun jaringan yang dipakai pasti membutuhkan peralatan, butuh hardware, entah itu komputernya, servernya, kabel-kabelnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau perusahaan menggunakan jaringan dan ada peralatan-peralatan itu tadi, maka juga ada risiko dari peralatan itu. Risikonya apa? Risikonya adalah peralatan-peralatan itu gagal beroperasi, maka disebut risk from equipment failure. Contoh di sini misalnya, contohnya adalah adanya risiko kegagalan peralatan yang membuat komunikasi atau transmisi data itu menjadi terhambat, informasinya menjadi rusak, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kegagalan peralatan itu dalam bentuk loss of database, database-nya hilang. Itu juga bisa terjadi. Maka ketika menggunakan jaringan, perusahaan juga harus bisa mewaspadai risiko ini, bahwa ada kemungkinan peralatan-peralatan yang mensupport jaringan itu akan mengalami kegagalan. Nah, maka bagian berikutnya, kalau tadi kita sudah memahami tentang risiko-risiko pada jaringan, sekarang bagaimana kita mengendalikan jaringan-jaringan itu. Ada
dua hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah mengendalikan jaringan, pengendalian jaringan untuk risiko-risiko yang terkait dengan ancaman-ancaman yang berbahaya atau controlling risk from subversive threats. Kemudian yang kedua, controlling risk from equipment failure atau mengendalikan risiko dari kegagalan peralatan. Nah, nanti di slide-slide berikutnya polanya sama, jadi kita akan membahas dua hal ini. Kemudian polanya adalah yang pertama nanti kita lihat adalah resikonya dulu apa, pengendaliannya bagaimana dari setiap resiko itu, kemudian sasaran auditnya apa, dan yang terakhir prosedur auditnya bagaimana. Maka nanti itu yang akan menjadi pola dari slide-slide kita berikutnya sampai nanti selesai. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, mengendalikan atau pengendalian atas risiko-risiko dari ancaman yang berbahaya. Pengendalian yang pertama adalah teknologi firewall. Tentu ini sudah sering kalian dengar ya, firewall ya. Firewall itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk melindungi akses antara dua jaringan. Ini adalah fungsi firewall. Yang pertama, all traffic between the outside network and the organization's intranet must pass through firewall. Jadi, karena tadi sudah disebutkan bahwa secara konseptual, firewall itu digunakan untuk melindungi akses dari suatu atau beberapa jaringan, maka seluruh traffic dari luar yang masuk ke intranet itu harus lewat firewall dulu. Kenapa? Maka masuk ke poin yang kedua. Only authorized traffic between organization and the outside as formal security policy specifies is allowed to pass through the firewall. Jadi firewall ini akan ngecek apakah yang request untuk masuk dari luar ke intranet perusahaan ini memang pihak yang diizinkan. Maka itu tugasnya firewall. Kenapa? Karena kalau enggak ada firewall ya berarti apapun dan siapapun dari luar perusahaan itu nanti bisa masuk ke intranet. Dan itu berbahaya sekali. Terutama kalau misalnya yang masuk ternyata adalah program-program yang berbahaya seperti virus dan lain sebagainya. The firewall must be immune to penetration from both outside and inside the organization. Jadi firewall-nya harus imun ya, harus punya imunitas, harus kebal terhadap penetrasi. Karena tugas mereka adalah ngecek apakah yang masuk ke dalam jaringan itu memang pihak yang terotorisasi atau tidak. Ada dua jenis firewall yang dikenal, yaitu network level firewalls dan application level firewalls. Kita lihat yang pertama dulu, firewall yang tingkat jaringan. Ini menyediakan akses atau pengendalian akses yang efisien, tetapi tingkat keamanannya rendah. Kenapa? Karena ini di kotak yang kedua ini. Dia akan menolak atau menerima akses berdasarkan rules yang sudah diprogramkan ke mereka. Nah, kenapa disebut efisien? Karena kalau misalnya dari rules-nya itu ternyata ada pihak yang tidak bisa masuk ke dalam sistem, mereka akan langsung menolak. Nah, itu efisien. Tetapi menjadi keamanannya rendah. Kenapa? Karena kalau sekali terbobol oleh hacker firewall ini, maka hacker akan bisa langsung mengakses database perusahaan. Yang kedua, firewall untuk level aplikasi. Provide a higher level of customizable network security, but they add overhead to connectivity. Kalau ini maksudnya adalah level keamanannya lebih tinggi dari yang tadi. Tetapi ya itu tadi, add overhead to connectivity, jadi butuh banyak sekali sarana-sarana tambahan untuk menggunakan ini. Sistem firewall yang kedua ini, kalau yang tadi kan berbasis rules ya, hanya berdasarkan aturan-aturan tertentu yang sudah diprogramkan, kemudian mereka akan bekerja. Nah, kalau ini mereka akan menggunakan proxy. Jadi apabila nanti ada email masuk lewat firewall, itu pun nanti belum tentu bisa langsung masuk ke dalam sistem, tetapi masih harus diautentikasi dulu. Penggunanya terautentikasi atau tidak. Maka tadi disebutkan ini keamanannya lebih tinggi daripada yang pertama tadi.
Nah, kemudian yang disarankan Hall sebenarnya kalau kita bicara firewall yang paling aman ya menggunakan double firewall seperti gambar 3.3 itu. Ya, suatu jaringan perusahaan dia punya firewallnya double, tugasnya beda-beda. Itu sudah jelas akan jauh lebih aman karena yang masuk ke dalam sistem perusahaan sudah benar-benar tersaring secara optimal. Nah, kenapa ada dua firewall? Ya, firewall yang pertama ini one screens incoming request from the internet. Jadi yang level awal, level pertama firewallnya itu digunakan untuk men-screening siapa saja yang mau masuk ke dalam internet perusahaan. Nah, yang firewall yang kedua inilah yang menyediakan aksesnya. Jadi nanti yang sudah lolos dari firewall yang pertama masih harus dicek lagi oleh firewall lapis yang kedua. Baru nanti kalau memang sudah terautentikasi baru akan diberikan akses ke dalam internet perusahaan. Dual home system. Oke, kemudian pengendalian yang kedua adalah pengendalian atas DOS yang tadi sudah kita bahas. Cara mengendalikan DOS itu dengan menggunakan IPS, Intrusion Prevention System. Di dalam IPS ini ada yang namanya Deep Packet Inspection atau DPI. Jadi ceritanya, nih, DPI ini akan bisa ngecek apakah ada unsur serangan DOS atau tidak di dalam jaringan. Kenapa? Karena kalau sudah menggunakan DPI ini, dia akan bisa mengidentifikasi. Kalau ternyata ada anomali dalam proses sinyal tadi, nah berarti ada kemungkinan terjadi serangan DOS itu. Maka akhirnya akan diblok oleh DPI tadi. Oke, kemudian controlling yang ketiga dengan menggunakan enkripsi. Jadi risiko terkait dengan ancaman yang membahayakan jaringan itu bisa dikendalikan dengan menggunakan enkripsi. Ini juga pernah kita bahas di kelas SIA, maka nanti silahkan dicek lagi materinya. Ini sekedar mengingatkan kembali, encryption is the conversion of data into a secret code for storage in databases and transmission over network. Jadi datanya itu diubah menjadi kode-kode rahasia tertentu. Kenapa diubah menjadi kode rahasia? Karena agar tidak bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi alurnya seperti ini. Si pengirim itu menggunakan algoritma enkripsi tertentu. Kemudian pesan yang asli tadi diubah menjadi bentuk yang tertentu pula. Dari clear text menjadi ciphertext. Kemudian nanti ketika pesan itu dikirimkan ke penerima, ciphertext ini tadi yang bentuk rahasia itu akan didekripsi atau akan dikembalikan ke bentuk asalnya. Sehingga jadi clear text lagi. Akhirnya si penerima akan bisa tahu pesan apa yang dikirimkan oleh si pengirim. Nah, metode enkripsi ini menurut beberapa literatur adalah pengendalian yang paling efektif. Kenapa? Karena ketika terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima, kemudian ada penyusup di tengah-tengah itu dan mereka mengambil pesan yang dikirimkan, si penyusup tadi atau si pencuri tadi tidak akan bisa memahami pesan yang dia ambil karena bentuk pesannya bukan lagi clear text atau pesan yang dapat dibaca oleh manusia, tetapi masih dalam bentuk ciphertext atau pesan dalam bentuk kode rahasia. Dan si pencuri itu tidak punya kunci untuk membalik atau mengubah kembali ke bentuk aslinya. Yang punya kuncinya hanya pengirim dan penerima. Itu konsep enkripsi. Nah, konsepnya seperti ini, gambar 3.4 ya. Jadi si pengirim dari bentuk aslinya dienkripsi dengan kunci dan algoritma tertentu, jadilah ciphertext. Ciphertext itu yang sudah dalam bentuk kode-kode rahasia, kemudian dikomunikasikan dengan si penerima masih dalam bentuk ciphertext. Kemudian si penerima akan mendekripsi dengan kunci tertentu pula hingga jadilah pesan aslinya. Alurnya seperti ini. Maka kalau kalian menggunakan WhatsApp, kemudian di sana ada keterangan bahwa pesan-pesan ini dienkripsi, itu artinya juga pesan-pesan yang kalian chat lewat WhatsApp itu oleh pihak WhatsApp-nya dibuat seperti ini juga. Sehingga tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Nah, apa itu key atau kunci? Key is a mathematical value that sender selects. Jadi, key ini yang memilih si pengirim mau menggunakan key yang seperti apa. Kemudian kalau algoritma itu adalah prosedur pengubahannya. Jadi bagaimana cara mengubah huruf dalam pesan tadi menjadi kode-kode tertentu, itu algoritma. Kalau kita bicara tentang encryption key, ada dua jenis, public dan private key. Kita lihat dulu yang private key ya.
private key itu istilahnya adalah si pengirim dan penerima itu menggunakan kunci yang sama. Jadi misalnya saya mengirim pesan ke kalian, saya menggunakan kunci, misalnya setiap huruf geser tiga huruf ke kanan, berarti yang A huruf A jadi huruf C, begitu jadi huruf D, begitu seterusnya. Nah kalau menggunakan private key encryption, berarti kalian nanti yang menerima pesan saya itu juga menggunakan key yang sama seperti itu. Sementara yang kedua, public key. Bedanya dengan private key adalah kalau public key itu kunci antara pengirim dengan penerima itu beda. Jadi yang private key itu sendiri, ada dua kunci di sana. Public key encryption uses two different keys, one for encoding message and the other for decoding. Jadi kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi itu beda. Sementara kalau tadi yang private key, kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi itu kuncinya sama. Oke, kemudian selain enkripsi, pengendalian berikutnya adalah dalam bentuk digital signatures atau tanda tangan digital. Ini adalah salah satu bentuk autentikasi secara elektronik. Jadi dari tools ini, kita bisa tahu apakah dokumen yang dikirimkan melalui email itu asli atau tidak. Dari pihak yang benar-benar membuat atau tidak. Itu nanti ada dalam bentuk digital signature. Bisa kalian lihat secara teknisnya di halaman gambar 3.7. Jadi ini untuk memastikan bahwa dokumen yang dikirim itu tidak mengalami perubahan atau tidak ada perbedaan setelah diterapkan digital signature. Jadi masih dokumen yang asli. Oke, kemudian pengendalian yang berikutnya ada digital certificate atau sertifikat digital. Biasanya dikeluarkan oleh pihak ketiga, namanya certification authority. Intinya, digital certificate is used in conjunction with a public key encryption system to authenticate the sender of a message. Jadi, sertifikat digital ini akan digunakan untuk menentukan atau untuk mengecek apakah si pengirim ini benar-benar pihak yang terautentikasi atau tidak. Kenapa? Karena bisa saja ancamannya adalah pengirim pesan itu adalah orang lain yang menyamar menyerupai pengirim yang aslinya. Oke, kemudian pengendalian berikutnya adalah message sequence numbering. Di sini pengantarnya dulu. An intruder in the communication channel may attempt to delete message from a stream of messages, change the order message received, or duplicate a message. Jadi konteksnya kalau kita bicara tentang jaringan itu kan nanti akan ada banyak pesan yang mengalir melalui jaringan itu. Dan pesan-pesan itu kan sudah ada urutannya mana yang masuk duluan. Nah, bisa jadi nanti ada serangan terhadap jaringan dalam bentuk si penyerang itu akan mengganggu urutan pesan yang masuk itu. Bisa diubah urutannya atau diduplikasi message-nya. Nah, maka untuk menghindari ancaman itu, pengendaliannya adalah menggunakan message sequence numbering atau pemberian nomor urut pada setiap pesan yang masuk melalui jaringan. Sehingga nanti akan kelihatan apakah proses komunikasi perpesanan ini sempat diganggu oleh penyusup atau tidak, itu akan kelihatan karena setiap pesan yang masuk ke dalam jaringan itu sudah ada nomor urutnya masing-masing. Kemudian pengendalian berikutnya adalah message transaction log atau catatan transaksi. An intruder may successfully penetrate the system by trying different password and user ID combination. Therefore, all incoming and outgoing messages as well as attempted access should be recorded in message transaction log. The log should record user ID, the time of access, and the terminal location or telephone number from which the access originated. Jadi ceritanya bisa saja nanti ada penyusup yang bisa masuk ke dalam sistem dengan cara mencoba kombinasi password dan user ID yang berbeda-beda. Nah, maka harusnya di setiap message yang masuk dan keluar lewat jaringan, itu harusnya ada catatannya, ada lognya. Isinya apa? Isinya adalah user ID berapa yang terkait dengan message itu. Atau kemudian yang kedua isinya adalah jam aksesnya kapan. Kapan dia mulai masuk ke dalam sistem, kapan dia keluar dari sistem. Kemudian dari mana pesan itu dikirimkan itu harus tercatat semua dalam bentuk message transaction log. Sehingga nanti perusahaan akan bisa tahu apakah ada penyusup atau tidak. Kemudian yang berikutnya request response teknik. Ini intinya adalah salah satu alat pengendalian dengan cara melihat intervalnya. Jadi kalau
misalnya nih, kalau kita ngirim pesan untuk sampai ke penerima itu kan ada jarak waktunya. Nah, bisa jadi si penyusup itu sudah tahu pola pasti dari interval pengiriman dan sampai dengan pesan itu diterima. Akhirnya dia akan bisa mengganggu dengan cara ini, ya, mendelay. Jadi misalnya harusnya ketika saya ngirim pesan lewat surat elektronik, lewat internet atau intranet dalam waktu 3 menit atau kurang dari 3 menit sudah sampai di penerima. Ternyata sampainya lebih lama dari itu. Ada kemungkinan jaringan komunikasinya diganggu oleh penyusup. Jadi dia bisa membuat durasi message itu tiba di penerima menjadi lebih lama. Nah, maka cara mengendalinya adalah menggunakan teknik request response, artinya ini pengendali ini, ya, teknik ini akan menggunakan model interval juga sebenarnya, ya, tetapi secara synchronize. Jadi si pengirim dan penerima akan menggunakan interval yang sama ketika bicara tentang komunikasi melalui jaringan. Sehingga nanti tidak akan bisa diganggu oleh penyusup. Kemudian ada yang namanya callback device. Callback device requires the dial-in user to enter a password and be identified. The system then breaks the connection to perform user authentication. If the caller is authorized, the callback device dials the caller's number to establish a new connection. Jadi kenapa disebut callback device? Ini pengendalian untuk akses sebenarnya. Jadi ceritanya kalau menggunakan teknologi ini, maka nanti misalnya saya mau masuk ke dalam jaringan, maka saya harus memasukkan dulu password saya. Kemudian sistem akan mengidentifikasi password saya ini benar nggak. Nah, selama proses identifikasi itu, sistem akan menghentikan jaringan, memutus jaringan dulu. Jaringannya tidak aktif dulu. Kemudian ketika password saya sudah diidentifikasi dan ternyata benar, atau saya adalah user yang terotorisasi, maka alat ini akan menghubungi kembali saya untuk membuat jaringan yang baru. Jadi selama proses identifikasi user, sistem akan memutus jaringan. Kemudian dia akan menelpon kembali si user. Maka disebut dengan callback devices. Nah, dari beberapa pengendalian itu, apa sih sasaran auditnya? Sasaran auditnya adalah untuk memverifikasi keamanan dan integritas transaksi keuangan dengan menentukan 3 hal ini terkait dengan pengendalian internal. Yaitu yang pertama, pengendalian internal dapat melindungi dan mendeteksi akses ilegal baik melalui internet maupun intranet. Kemudian yang kedua, network control will render useless any data that a perpetrator successfully captured. Jadi istilahnya auditor harus bisa menjamin bahwa pengendalian jaringan yang ada di perusahaan itu akan mengabaikan segala macam data-data yang tidak terpakai, yang tidak berguna, yang sudah terlanjur diambil oleh si penyusup atau si pelaku kejahatan. Kemudian yang ketiga, auditor harus memastikan bahwa network controls are sufficient to preserve integrity and physical security of data connected to the network. Jadi yang ketiga, auditor itu harus bisa memastikan bahwa pengendalian jaringan itu sangat memadai untuk mempertahankan integritas dan keamanan fisik atas data, di mana data-data itu terkoneksi dengan jaringan. Nah, untuk mencapai sasaran audit ini, maka ada beberapa prosedur audit yang bisa dilakukan. Maka kita masuk pada prosedur audit terkait dengan ancaman-ancaman yang membahayakan jaringan. Gimana prosedur auditnya? Maka auditor bisa melakukan pengujian pengendalian. Ada beberapa pengujian pengendalian yang bisa dilakukan. Yang pertama ini, review the adequacy of firewall. Jadi auditor harus mereview apakah firewallnya memadai terkait dengan control and convenience. Jadi pengendaliannya memadai, tapi juga tidak memberatkan perusahaan dalam mengadakan firewall itu sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, auditor memverifikasi bahwa IPS yang digunakan perusahaan dan DPI-nya itu sudah tersedia, sehingga bisa digunakan untuk mengatasi serangan distributed denial of service, terutama untuk institusi keuangan yang paling rentan diserang. Kemudian yang ketiga, auditor mereview prosedur-prosedur keamanan yang mengatur atau mengelola administrasi enkripsi data. Jadi
enkripsi itu kan ada kunci ya tadi ya, maka kunci itu harus diamankan. Maka harus ada prosedur pengamanan kunci enkripsi data. Nah, ini harus direview prosedur keamanannya oleh auditor. Yang ketiga, verifying the encryption process. Jadi auditor juga harus memverifikasi proses enkripsinya. Caranya gimana? Caranya menggunakan uji coba, ya, ngetes ceritanya. Transmitting a test message and examining the contents of various points along the channel between the sending and receiving location. Jadi auditor bisa mengirimkan pesan-pesan uji coba tertentu, kemudian dienkripsi, dikirimkan ke penerima, dan dilihat secara proses enkripsinya bagaimana. Sampai dengan pesan itu nanti akhirnya diterima oleh receiver. Kemudian yang kelima, review the message transaction log. Tadi sudah bicara tentang message transaction log ya. Maka auditor bisa mereview itu untuk memverifikasi bahwa semua pesan itu sudah diterima sesuai dengan urutannya. Kemudian yang keenam, test the operation of the callback feature. Jadi kalau perusahaan menggunakan pengendalian callback device tadi, ya auditor ngetes aja callback device-nya jalan nggak tadi. Caranya gimana? Auditor melakukan unauthorized call dari luar tempat yang diaudit. Jadi auditor keluar dulu dari luar organisasi, dia menggunakan nomor-nomor yang lain gitu kan, dia kontak ke perusahaan. Bisa nggak? Apakah dia bisa masuk ke dalam jaringan atau tidak? Itu nanti untuk ngetes callback devices-nya bekerja atau tidak. Oke, kemudian yang kedua, pengendalian dari kegagalan peralatan. Ada beberapa pengendalian yang bisa dilakukan, ada dua, yaitu echo check dan parity check. Nanti silakan dipahami secara lebih detail, dibaca lebih detail ya. Ini terkait dengan structure of the message, struktur dari perpesanan. Jadi kalau echo check ini, penjelasannya di sini. The echo check involves the receiver of the message returning the message to the sender. Jadi echo check, yang namanya echo itu kan gema. Ya. Gema itu kan kalian ngomong terus suara kalian balik kan gitu toh. Nah maka echo check ini konteksnya adalah si penerima pesan diminta untuk mengirim balik pesannya ke pengirim. Kemudian nanti pengirim akan membandingkan pesan yang tadi dikirimkan penerima itu sama nggak dengan yang dia kirim. Sama. Kalau ternyata pesannya itu berbeda, ya, ini ada perbedaan antara pesan yang dikirimkan oleh penerima dengan pesan aslinya si pengirim, maka bisa disimpulkan ada kesalahan transmisi. Ada line error di sana. Maka harusnya si pengirim mengirimkan ulang pesan yang benar yang mana. Itu echo check. Jadi si penerima diminta untuk mengirimkan kembali pesan yang sudah dikirimkan oleh pengirim. Yang kedua, parity check bisa kalian lihat di gambar 3.8. Intinya ini berkaitan dengan bit. Yang namanya bit kan hanya ada kode biner ya, 0 dan 1. Nah, bit inilah yang nanti akan menentukan apakah pesan yang dikirim itu benar atau tidak. Parity check ini menggunakan model vertikal dan horizontal secara gabungan, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau kalian lihat dari gambar 3.8, secara horizontal dan vertikal akan dicek bitnya 0 dan 1-nya benar atau tidak. Kalau ada yang meleset, berarti nanti ada kesalahan pesan yang dikirim. Nah, apa sasaran auditnya terkait dengan equipment failure? The auditor's objective is to verify the integrity of the electronic commerce transactions by determining that controls are in place to detect and correct message loss. Jadi sasaran auditnya untuk ini adalah auditor harus memverifikasi integritas dari transaksi-transaksi pesan yang dikirimkan, transaksi e-commerce ya. Karena ini terkait dengan e-commerce biasanya. By determining the control, jadi menentukan bahwa pengendalian-pengendalian yang dibutuhkan itu sudah tersedia untuk mendeteksi dan memperbaiki kalau misalnya terjadi message loss atau ada pesan yang hilang selama ada transmisi atau perpindahan atau penyampaian pesan dari pengirim ke penerima yang disebabkan karena kegagalan peralatan. Prosedur auditnya bagaimana? To achieve this control objective, auditor can select a sample of messages from the transaction log and examine them for garbled content caused by line noise. The auditor should verify that all corrupted messages were successfully retransmitted. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya auditor mengecek
sampel message yang ada di lognya, kemudian dicek apakah kontennya itu bermasalah atau tidak karena kegagalan peralatan tadi. Yang kedua, kalau ternyata ada pesan yang rusak atau ada pesan yang bermasalah, yang tidak benar, maka auditor harus menjamin, harus memverifikasi bahwa semua pesan-pesan yang rusak atau yang tidak lengkap tadi sudah dikirim ulang ke penerima. Nah, kira-kira itu materi kita mengenai bagian yang kedua, auditing network ya. Besok kita akan masuk ke auditing electronic data interchange atau pertukaran data secara elektronik. Terima kasih. Kita lanjut ke bagian diskusi.